Berita Sumsel 24 jam hari ini. Tim Justisi Gabungan terdiri dari Polres Kota Lubuk Linggau, Kodim 0406 Musirawas dan Satpol PP Pemkot Lubuk Linggau turun ke jalan tadi pagi. Di sana mereka melakukan sosialisasi dan penertiban di 3 titik lokasi. Bagi pelanggar protokol kesehatan diberi sanksi sosial berupa membersihkan lingkungan. Beginilah contoh para pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Mereka harus mengenakan rompi bertulis pelanggar protokol kesehatan COVID-19 jangan dicontoh. Selain itu, mereka juga dikenakan hukuman sosial berupa menyapu pinggiran jalan dan trotoar. Para pelanggar ini terjaring razia pendisiplinan protokol kesehatan yang digelar tim gabungan Justisi Kota Lubuk Linggau di Simpang 3 RCA. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Mustopa mengungkapkan, tim Justisi menegakkan hukum sesuai dengan Pergub Sumsel nomor 37 tahun 2020 dan Perwali Lubuk Linggau nomor 31 tahun 2020 tentang penertiban bagi pelanggar protokol kesehatan. Menurutnya, sosialisasi sudah dan akan terus dilakukan oleh tim gabungan sembari melakukan penertiban bagi pelanggar prokes. Perwira berpangkat melati 2 di pundaknya ini terus mengingatkan masyarakat jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, Palpres.com. Pemirsa, Damar Sadewa, bocah berusia 13 tahun hingga kini masih terbaring di pangkuan ibunya. Warga Kelurahan Tanah Emas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin ini diketahui menderita lumpuh layu. Hingga kini Damar belum mendapat bantuan dari pemerintah. Malang nian dialami Damar Sadewa, warga Kelurahan Tanah Emas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin hanya bisa terbaring lemah, tak berdaya dan tubuhnya tampak kurus karena menderita penyakit lumpuh layu. Kondisi orang tuanya yang miskin hingga memaksa berharap agar mendapatkan uluran tangan dari para dermawan dan mendapatkan bantuan kursi roda. Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan mengatakan, kesembuhan Damar merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itulah, pemerintah di tingkat kelurahan harus proaktif dalam mendata warganya yang membutuhkan bantuan pengobatan dari pemerintah daerah. Sementara itu, anggota DPRD Banyuasin Emi Sumirta berharap pemerintah Kabupaten Banyuasin segera menindaklanjuti masalah ini. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, Palpres.com. Pemerintah Banyuasin terus melakukan sosialisasi penggunaan masker di tempat publik. Dalam sosialisasi ini, pemerintah Kabupaten Banyuasin juga membagikan 20.000 masker yang dibagikan kepada warga di 21 kecamatan. Operasi penggunaan masker ini sebagai upaya dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Bupati Banyuasin Haji Askolani bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menyelusuri sejumlah pasar tradisional. Di sana, Bupati Banyuasin bersama FKVD mensosialisasikan dan membagikan masker kepada pedagang maupun pembeli. Bupati Banyuasin Haji Askolani menjelaskan, pembagian masker dilakukan serentak di 21 kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Total masker yang dibagikan mencapai 20.000 masker. Dengan pembagian masker ini diharapkan bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Dalam rangka serentak seluruh Indonesia, kita kampanye penggunaan protokol COVID yang ditandai dengan pembagian masker, dan sebelumnya apel bersama dulu dengan pemerintah kabupaten, Pak Kadin, Pak Kapolres, Pak Kejari, dan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Banyuasin. Secara bersama-sama ke Kabupaten Banyuasin se-Indonesia ini kita hari ini lakukan apel bersama sekaligus ditandai pembagian masker di tempat keramaian. Seluruh Banyuasin 20.000 lebih, yang di titik ini 2.000. Semua kecamatan. Ada 21 kecamatan kita. Hari ini serentak. Bahkan, sambung Askolani, pihaknya dalam waktu dekat akan membuat peraturan bupati tentang sanksi bagi yang tidak menggunakan masker. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya
Selama 21 hari belajar ilmu jurnalistik di kantor harian umum Palembang Express dan palpres.com. Selama kegiatan magang di sini, mahasiswa belajar teknik penulisan berita hingga teknik pengambilan video di lapangan. Chelsea, Moza, Raka, dan Denny terlihat bersemangat saat diberikan materi teknik penulisan berita oleh karyawan Palembang Express. Terlebih, penyampaian materi dilakukan secara santai dengan duduk lesehan. Bahkan tidak jarang penyampaian materi dilakukan di ruang terbuka, seperti di tangga kantor Palembang Express. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya ini melaksanakan kegiatan magang di kantor Palembang Express dan palpres.com. Selama 21 hari, mahasiswa dibekali beberapa ilmu jurnalistik, mulai dari teknik penulisan berita hingga pengambilan video di lapangan. Salah seorang mahasiswa magang, Chelsea, mengaku bersyukur bisa mendapatkan ilmu yang disampaikan langsung oleh karyawan di perusahaan media yang terverifikasi Dewan Pers. Bagi dia, ilmu yang diberikan bisa menunjang kompetensi ilmu di bangku kuliah. Ya, pokoknya kami berterima kasih banyak untuk Palpres dan palpres.com sudah menerima kami sebagai mahasiswa magang di sini. Terima kasih juga untuk seluruh ilmunya. Terima kasih untuk bimbingan dari Kak Trisno yang terutama. Kami harapkan semoga kedepannya Palpres dan palpres.com makin maju dan makin sukses. Senada, mahasiswa lainnya Denny juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan Palembang Express dan palpres.com dengan bekal ilmu yang diberikan selama 21 hari terakhir diyakini bisa bermanfaat dalam menggeluti ilmu jurnalistik. Ilmu yang sudah didapat di sini bagaimana cara kami buat video yang sudah diajari sama Kak Trisno dengan senang hati. Banyak kritikan-kritikan dari Kak Trisno yang jadi penyemangat kami di sini. Dan psikol lagi yang sangat berharga dari kami diajari buat berita yang sama sekali kami tuh selama kuliah tuh belum pernah buat berita dari dosen. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Alhadi Farid, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.